Halo Mom and Dad, dengan saya Dr. Stella, spesialis obstetri ginekologi dari Stella Klinik di BSD. Kali ini kita akan ngomongin tentang pilih gender. Kan kalau mau hamil, kita nggak bisa ya nentuin mau anaknya cewek atau cowok. Pokoknya tahu-tahu jeder aja jadi cewek atau jadi cowok. Tapi pada beberapa keluarga tentunya ada yang menginginkan gender tertentu. Atau kadang-kadang ingin membalanskan dari jumlah keluarga yang cewek dan cowoknya. Banyak sebenarnya pilihannya untuk program kehamilan dengan pilih gender. Salah satu yang paling sederhana adalah inseminasi pilih gender. Loh, kok bisa sih? Ya betul, karena yang menentukan gender adalah dari sperma si pria. Jadi bukan moms loh, tapi dads-nya yang menentukan cewek atau cowok. Karena spermanya itu ada sperma X dan sperma Y. Dan persentase sperma X dan sperma Y tiap orang beda-beda. Kadang-kadang nggak 50-50, jomplang juga bisa. 70-30, 80-20, otomatis jadinya anaknya gendernya itu-itu aja. Misalnya dads saat melakukan pemeriksaan sperma, ternyata spermanya 80% X, 20% Y. Otomatis secara natural kalau terjadi pembuahan, 80% chance-nya adalah gendernya perempuan. Nah, apakah bisa dirubah? Ternyata tidak bisa, 80-20% itu sudah cetak biru. Jadi walaupun mau coba banyakin makan daging atau merubah gaya hidup, tetap aja dominannya adalah dominan sperma X. Nah, oleh karena itu inseminasi pilih gender merupakan suatu solusi. Bagaimana sih inseminasi pilih gender ini bisa mensorting si sperma ini menjadi X dan Y? Nah, ada teknik yang namanya kita bilang sebagai cytoflowmetry, di mana kita bisa melihat bahwa sperma X dan sperma Y ternyata beratnya berbeda loh. Nah, jadi dari situ kita akan bisa memisahkan sperma X dan sperma Y. Memang tidak terpisah 100%, tapi minimal keberhasilannya cukup tinggi. Salah satu penelitian yang dilakukan di bidang andrologi, untuk pemilihan anak cewek keberhasilannya 91%. Untuk pemilihan anak cowok keberhasilannya sampai dengan 75%. Kalau misalnya kita program sendiri secara alami, mungkin keberhasilannya hanya di bawah 30%. Jadi ini merupakan salah satu pilihan yang cukup oke. Apalagi inseminasi tidak semahal bayi tabung. Inseminasi pilih gender ini merupakan program kehamilan semi-natural. Jadi pembuahan tetap ada di dalam. Nah, apakah boleh dilakukan berulang-ulang? Misalnya nih, anak pertama udah inseminasi pilih gender, pilihnya anak laki-laki. Kemudian yang kedua maunya inseminasi pilih cowok. Terus yang ketiga pengen laki-laki lagi. Boleh, tidak ada masalah. Karena ini adalah prosedur sederhana dan minim efek samping. Tentunya pasti ada yang bertanya, kalau bayi tabung gimana? Kan bisa pilih gender juga. Betul, kalau bayi tabung kepastian gendernya pasti 100%. Kenapa? Biasanya bayi tabung untuk pilih gender kita akan gabungkan dengan metode PGTA. Jadi embrionya akan dicek gendernya dan kemudian akan dimasukkan sesuai dengan keinginan moms and dad. Nah, jadi pilihan antara inseminasi pilih gender ataupun bayi tabung dengan pilih gender itu balik lagi ke keperluan dari moms and dad ya, dan juga budgetnya. Karena inseminasi tentunya jauh lebih murah. Kisaran inseminasi sekitar 4-7 juta untuk pilih gender. Sedangkan kalau misalnya bayi tabung pastinya di atas 100 juta.